Di tahun 2019 itu algoritmanya membaca buzzer negatif karena banyaknya hoax yang beredar. Masyarakat mengidentikan buzzer ini hal yang negatif, Mas Iqbal. Jadi sebenarnya ada buzzer positif juga, Mas Iqbal. Saya baru tahu juga nih ternyata ada buzzer positif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam awas. Salam awas. Terima kasih kepada kawan-kawan hari ini karena saya diminta langsung untuk selaku korwil ya. Luar biasa, korwil untuk kemudian hadir di tengah-tengah kawan-kawan SKPP tingkat menengah Balikpapan ya. Siap, Balikpapan. Kemudian saya juga diminta untuk menjadi moderator di sini ternyata. Luar biasa. Jadi moderator. Luar biasa sekali kawan-kawan SKPP Balikpapan nih. Nah, sebelum kita lanjut jauh-jauh nih, saya mau perkenalkan diri dulu ya mungkin ya. Oke. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Rahmadani. Saya asal SKPP Kabupaten Pasir. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, saya diminta untuk jadi moderator sebenarnya di sini. Nah, di samping saya ini sudah ada salah satu narasumber dari kawan saya juga, sahabat saya juga, sahabat, bisa perkenalkan dirinya sahabat untuk ini. Kemudian belum kita masuk temanya mungkin lebih besar, pembahasannya gimana nanti kan. Siap. Gimana, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam awas. Jadi kita pakai salam awas, Mas Iqbal. Jadi saya manggilnya Mas atau Bang. Lebih enak kayaknya panggil nama biar lebih akrab. Iqbal gitu. Iya, Oke, lebih siap. akrab kan. Oke. Perkenalkan, nama saya Wiranata. Saya biasa dipanggil Wira. Saya alumni SKPP Menengah Kaltim tahun 2021. Alumni juga SKPP Dasar Kabupaten Pasir. Jadi hari ini saya menjadi narasumber, Ngeri sekali. di mana merupakan salah satu RTL untuk mengikuti seleksi ke tingkat nasional, insya Allah ya. Siap, insya Allah. Semoga Saya kita- agak berat ngomongnya. Semoga ya Bismillah. diloloskan oleh Bawaslu. Siap. Kalau mau ditanya saya kuliah di mana, saya tidak kuliah. Saya lulusan SMK, tetapi saya aktif di organisasi IPNU. Wih, banyak pengalamannya berarti. IPNU itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi saya di IPNU Kota Balikpapan, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan dari tahun 2015-2016 Cukup lama ternyata ya. sampai sekarang saya masih di IPNU Kota Balikpapan. Waduh, ternyata ini beliau track recordnya di IPNU cukup panjang ternyata ya. Kadar tua gitu. Wih, Enggak. Saya masih 5 tahunan, Mas Iqbal. Jadi masih panjang jenjangnya di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Mungkin itu saja yang saya ikutin dari IPNU. Terutama saya juga basic saya di marketing, Marketing. karena saya menjadi bagian dari FKP Kota Balikpapan. FKP itu Forum Kewirausahaan Pemuda Kota Balikpapan. Sebagai sekretaris, mungkin itu Mas Iqbal, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin kalau seandainya ini ternyata beliau ini track recordnya lumayan luar biasa. Lumayan dari mana? Ya, selain aktif di IPNU, kemudian juga aktif di forum apa tadi itu? Kewirausahaan. Iya, kewirausahaan. Nah, mungkin kita bisa cerita sedikit sebelum kita terlalu jauh melangkah. Kita bisa cerita sedikit bagaimana pengalaman SKPP mulai dasar kemudian Wah. sampai menengahnya. Luar biasa. Mungkin kita cerita dari awal, Mas Iqbal. Kita review dulu dari SKPP Dasar. SKPP Dasar itu kami dapat undangan dari Bawaslu Kota Balikpapan untuk menghadiri, untuk mendelegasikan beberapa anggota untuk mengikuti kegiatan SKPP Dasar. Jadi di situ seleksinya itu berupa karya ilmiah, Mas Iqbal. Wih, karena ini ya. Iya. Kayaknya Atau sama ya. makalah. Eh, Mas Iqbal ini paham, soalnya beliau juga alumni SKPP Dasar. Ya, sama-sama walaupun beda regional ya. Siap. Beliau regional Pasir, saya regional Balikpapan. Jadi di makalah itu kami sudah mengumpulkan, Mas Iqbal. Jadi setelah dikasih tahu persyaratannya apa, kami dari kader-kader IPNU itu langsung mengumpulkan
Berapa banyak kemarin untuk kawan-kawan Untuk itu? Rekom Ibnu yang keluar itu ada 5 delegasi, 5 delegasi. tetapi yang masuk cuma 2 dari IPPNU dan Ibnu 1, IPPNU 1. IPPNU itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Mas Iqbal. Kalau kita sebut merek ini kayaknya terlalu anu ya. Ya kita coba untuk nyatu aja. Tidak apa-apa lah. Oke. Oke, Jadi kita lanjut. begitu. Yang kedua, setelah kami mengikuti SKPP dasar itu dengan persyaratan yang sudah kami lengkapi, akhirnya kami menunggu, Mas Iqbal. Ada proses penungguan lagi ya? Iya, soalnya awalnya SKPP dasar itu akan dilaksanakan di Balikpapan, mengingat Balikpapan kemarin Oh iya. meningkat. Ini kan rentan waktunya ternyata SKPP itu cukup tertunda pada saat Iya, tingkat dasar. masalah pandemi. Nah, Jadi masalah pandemi itu kita ditunda hingga sebulan, 2 bulan, sampai di bulan September. Jadi ada rentang waktu 3 bulan. ya kisaran 3 bulan memang. Kami menunggu, kami kira ini nunggu pandemi selesai baru ada acaranya ini SKPP dasar. Padahal teman-teman sudah menunggu semua. Dan itu pun Mas Iqbal, dari 40 orang yang mengikuti SKPP dasar itu dari Kota Balikpapan itu, setelah ada pengumuman SKPP dasar diadakan di Kabupaten Pasir. Dialihkan berarti. Dialihkan. Jadi yang di Balikpapan dialihkan ke Pasir itu Pasir. langsung tiba-tiba berkurang orangnya. Seret, langsung tinggal 27 orang. Nah, Mas Wira, peserta untuk Balikpapan itu berapa banyak sih sebenarnya? Untuk Balikpapan itu sebenarnya ada 40. 40 ya? Iya. Berarti dari 40 orang yang masuk untuk SKPP dasar itu berapa, Mas Wira? 27 kemarin yang berangkat ke Ternyata Pasir. banyak juga ya, akibat 3 bulan tertunda. Banyak. Siap. Mungkin karena persoalan tempatnya yang jauh dan juga orang tua tidak mengizinkan kan bisa juga Mas Iqbal. Ya, itu kan Jadi kendala itu teknis ya. pengalamannya di SKPP dasar itu kami berangkat ke sana 27 orang. Dari jam 8 pagi itu kami berangkat sampai di sana jam 12 siang langsung di swab. Karena masih pandemi kan, takutnya dari Balikpapan kita bawa virus ke Pasir. Makanya kita langsung di swab di sana. Setelah di swab dapat tempat jam 3 pembukaan. Nah, selepas pembukaan itu di situ sangat seru, Mas Iqbal. Gimana tuh? Kegiatannya asik, ketemu teman-teman yang kritis dan juga teman-teman aktivis dari 3 regional, dari Pasir, PPU maupun dari Balikpapan itu kita ketemu semua, Mas Iqbal. Oh, kalau saya Mas Wira, kemarin itu kan kondisinya kita saling bertemu ya, Iya. antara 3 regional ini. Siap. Saya sedikit insecure. Gimana kalau Mas Wira sendiri? Insecure-nya ini kan, ternyata orang-orang hebat nih semua dalam forum. Saya sih sering bertemu Mas Iqbal karena saya orang lapangan, senang di luar, ya sering ketemu orang macam-macam orang, jadi ya ketemu orang itu ya sangat luar biasa perasaan saya, Mas Iqbal. Berarti ini ya. Wah, saya tambah banyak jaringan nih. Wis. Yang pertama, yang kedua, banyak ilmu yang saya dapat dari teman-teman yang berbagai latar belakang berbeda, Mas Iqbal. Wih. Tapi seingat saya ya, karena kita ini kan sama-sama ternyata satu kelompok kemarin ya. Kelompok, Satu benar. kelompok ya, untuk Siap. dasar ya. Kelompok kita itu cukup asik dan kocak ya. Ya, tapi ya kocak-kocak beretika, Iya. kocak-kocak berilmu itu Udah luar biasa. luar Mas biasa Iqbal. sih ya. Seakan tidak ada beban juga gitu. Selain kita dapat jaringan, silaturahmi teman, kita juga dapat ilmu yang belum tentu didapat oleh teman-teman di luar sana. Begitu Mas Iqbal. Ilmu-ilmu tentang kepemiluan, dasar-dasar mengurusi sengketa gimana, tentang pelanggaran yang sangat jelas saat kampanye itu bisa terjadi, Mas Iqbal. Jadi ilmu-ilmu yang seperti itu yang kami dapatkan dari SKPP dasar, Mas Iqbal. Oh dia ini ya, artinya saya juga merasakan sebenarnya. Siap. Ya, karena kan belum pernah terjun langsung ke dunia pengawasan. Jadi ada feedback ternyata buat saya, mungkin juga Mas Wira juga Siap. ya, begitu ya. Untuk bekal kita untuk melek politik, melek pengawasan. Saya kira bukan untuk akhirat, salah kalau bukan akhirat. Jadi saya itu berpikir kalau kita mau jadi pengawas pemilu itu, kita memang background kita bukan hukum, tetapi kita harus jadi ahli hukum. Wih, Kita harus belajar tentang hukum. Betul. Yang kedua, background kita bukan orang politik, kita harus belajar tentang politik. betul. Nah. Sekali itu. Kita bukan polisi, tapi kita harus belajar tentang pengawasan dan penindakan gimana sebagai polisi. Jadi itu Mas Iqbal. Multi talent ya. Harus kita, Harus multi harus talent. dimiliki oleh pengawas pemilu, harus seperti itu. Jadi selain
tidak smart sebenarnya, yang penting memahami. Memahami, benar. Walaupun kita bukan lulusan menjadi jaksa, ya kita harus ikut merasakan apa yang dikerjakan jaksa ini, harus tahu dan memahami Mas Iqbal. Jadi seperti itu. Itu untuk tingkat dasar ya? Itu untuk tingkat dasar. Nah, kawan-kawan mungkin juga Mas Wira juga salah satu ini ya, peserta yang bolos untuk tingkat menengah ya. Siap. Dari berapa peserta dari Balikpapan Mas Wira? Balikpapan itu dari 27, jadi ada awalnya 4 orang. 4 orang. Oh, ada 4. Mewakili Balikpapan. Jadi 27 menjadi 4 orang. Karena Bontang mundur 2 orang, jadi Balikpapan ditambah 1 kota lagi. Wih, ternyata. Jadi 5 orang dari Balikpapan. Tapi luar biasa Mas Wira ya, bisa masuk untuk tingkat menengah ini ya. Karena dari 27 orang ini diseleksi kemudian menjadi 4, kemudian jadi 5 ya. Benar. Ya Luar saya biasa. juga, ya gimana lagi, udah jalannya nggak bisa juga. Dari takdir dari takdir ya. Dari takdir. Kita bisa masuk ke SKPP menengah itu. Jadi teman-teman berlima itu ada Mas Jalut, Mas Jalut, Mbak Devi, Mbak Rani, Bang Jul, Bang dan Jul. saya. Oh, Jadi berlima itu berlima ya. untuk mengikuti SKPP provinsi. Jadi Nah, gitu. mungkin bisa diceritakan mungkin ya nggak usah juga terlalu panjang. Yang asik-asiknya saja ya, yang asik-asiknya. Jangan terlalu tegang kan kita. Asik-asiknya gimana tuh di forum tingkat menengahnya? Kalau dasar kan tadi ternyata lebih asik. Nah, Gimana kalau menengah? Apakah kita hanya terdiam di forum menengah? Wah. Atau malah lebih asik? menengah ini saya lihat lebih fokus Mas Iqbal. Oh, lebih fokus ya. Meskipun 5 hari, materinya juga begitu ketat di situ. Mungkin kita lebih pendalamannya nanti di nasional ya Mas Iqbal ya. Ya. Tapi ini sudah memasuki menengah lah materinya. Jadi agak sedikit dalam. Jadi kita disuruh fokus di situ untuk memahami materi-materi kepemiluan, demokrasi maupun tindak pidana dari pengawasan. Jadi begitu Mas Iqbal. Jadi materinya itu lebih ketat Mas Iqbal. Tapi untuk kemudian fasilitas yang disediakan oleh Bawaslu provinsi ini cukup nikmat ya. Nikmat ya. Jadi fasilitasnya ya lumayan lah untuk kita berpikir di sana, membangun jaringan, berbicara di depan umum menjadi narasumber. Jadi itu sangat termotivasi bagi teman-teman nanti yang ingin mengikuti SKPP dasar maupun menengah nanti. Pasti Ya, pasti ya. akan kami ceritakan juga bagaimana Nah, sih kesan-kesannya gitu Mas Iqbal. Dari SKPP menengah dasar kemudian menengah, mungkin dari Mas Wira ada yang difavoritkan di sana, mungkin dari kawan-kawan ataupun dari peserta ataupun juga dari panitianya gitu kira-kira. Jadi karena gini Mas Iqbal, saya itu senang di media sosial Mas Iqbal. Wis, keren. Jadi di Bawaslu itu ada namanya digitalisasi kepengawasan. Ya. Digitalisasi itu Mas Iqbal, semua data-data analog maupun berbentuk fisik seperti laporan apa itu sekarang kita di Bawaslu itu meningkatkan lah. Jadi semuanya itu digitalisasikan Mas Iqbal. Jadi setiap laporan tidak berbentuk fisik lagi, jadi berbentuk digital. Ya, Benar Mas Iqbal. Nah, Mas Wira, kayaknya kita sudah jauh, kemudian saya ingin menggali lebih jauh lagi nih Tentang sama Mas Wira ya. digitalisasi. Nah, ternyata cukup asik ya, ada pembahasan digitalisasi dari Siap, sangat asik karena Sangat kita asik. hidup di zaman teknologi yang semakin Teknologi, meningkat, ya. apalagi sekarang ada namanya uang elektronik. Betul, Kita bakal betul. tidak bisa lepas dari digitalisasi. Apalagi kan di era digital ini semua di dunia pengawasan itu harus diawasi ya. Ya, Betul, harus diawasi. Saya juga sepaham dengan Mas Wira. Nah, kemudian tadi itu Mas Wira, ada nggak kemudian kecurangan-kecurangan yang terjadi menggunakan digital tadi itu? Salah satu mungkin kita contohnya money politik tadi ada e-wallet kemudian ya. Iya. Ya, ataupun sekarang tuh yang lagi ramai nih buzzer. Ya, buzzer. Aduh, kenapa ditanya buzzer ke Buzzer, saya? iya. Aduh, sorry. Oke, aman. Saya Kamu akan diminum dulu biar lebih fresh. bersemangat, sangat bersemangat Mas Iqbal. Jadi sebelum saya ke kecurangan-kecurangan itu ya memang ada sih namanya buzzer Mas Iqbal. Kalau Mas Iqbal ingin bertanya tentang buzzer itu ya sedikit banyaknya saya agak tahu Mas Iqbal. Ya. Jadi di media sosial itu sekarang kan lagi maraknya buzzer, apalagi waktu kampanye 2019 itu
sangat banyak yang jadi buzzer. Iya, Tapi karena gini Mas Wira, sekarang itu kan memang kita nggak bisa lepas ada namanya gadget kan, gadget, Facebook, Instagram, kemudian Telegram dan masih banyak lagi siap, kan? siap, siap. Ini memang nggak bisa melepas ini. Nah, coba bisa didetailkan dulu buzzer itu apa sih Mas Wira? Biar teman-teman paham nih. Buzzer itu semacam tim yang membranding Mas Iqbal, membranding satu paslon. Jadi tanggapan masyarakat itu buzzer itu negatif. Negatif ya. Karena yang ditimbulkan buzzer ini kadang fitnah, betul. hoax, penggiriman opini ke opini negatif ya, black campaign itu termasuk juga Mas Iqbal. Jangan kebencian dan sebagainya. Iya, jadi buzzer itu ya seperti itu kerjanya Mas Iqbal. Nah, kayaknya makin asik nih bahas buzzer ini kan ini sebagai openingnya saja tadi itu Siap. ya pembukaannya. Nah, mungkin gimana nih menurut Mas Wira tentang ditambah di era digital kemudian buzzer. Nah, tanggapannya Mas Wira dengan kecurangan buzzer ini mungkin salah satu contohnya gimana begitu Mas Wira? Sebenarnya saya tidak berbicara soal kecurangan yang disebabkan buzzer dulu sih Mas Iqbal. Jadi buzzer ini terbagi menjadi dua Mas Iqbal. Ada buzzer yang negatif, ada buzzer yang positif. Karena buzzer ini kebanyakan di tahun 2019 itu algoritmanya membaca buzzer negatif karena banyaknya hoax yang beredar, masyarakat mengidentikan buzzer ini hal yang negatif Mas Iqbal. Jadi sebenarnya ada buzzer positif juga Mas Iqbal. Saya baru tahu juga nih ternyata ada buzzer positif ya. Setahu saya buzzer itu cuma untuk kemudian membantu salah satu paslon gitu Iya, ya. iya. Jadi buzzer positif itu yang pertama yang memerangi berita-berita hoax itu mereka dengan susah payah menyebarkan berita-berita fakta untuk menangkal hoax-hoax yang beredar Mas Iqbal. Nah yang kedua buzzer positif itu selalu menampilkan konten-konten yang positif. Konten-konten yang positif. Iya, mereka memviralkan konten-konten yang positif agar masyarakat ini tidak tergiring ke opini membenci pemerintah. Yang pertama, membenci isu-isu sara, yaitu yang perlu ditangkis. Jadi itu buzzer yang positif Mas Iqbal. Oh, ternyata betul-betul Mas Wira, saya ini sedikit tertarik tadi itu mengenai kemudian buzzer ini ada yang positif, ada yang negatif. Nah, mungkin dari pengalaman Mas Wira sendiri menanggapi tentang buzzer ini kan tadi kan perspektifnya, pandangannya kan, kemudian dalam keikutsertaannya mungkin Mas Wira salah satu buzzer atau bagaimana? Dipotong nanti Mas Iqbal. Ya, jadi begini Mas Iqbal. Tergantung sih. Buzzer ini setiap momen kampanye itu menjadi lahan basah Mas Iqbal. Karena penghasilan yang menjanjikan, bayaran yang cukup tinggi dari paslon, itu yang membuat kadang buzzer-buzzer itu tergiur melakukan apa saja. Sebelum Mas Wira, kayaknya Mas Wira ini buzzer banget kayaknya ya. Paham banget kayaknya. Saya belajar memahami Mas Iqbal. Belajar memahami ya. Langsung dari buzzernya. Langsung dari buzzernya, luar biasa sekali. Oh, berarti ada temannya untuk belajar. Siap. Tapi luar biasa untuk sekelas kader SKPP tingkat menengah memahami tingkat kecurangan, tingkat buzzer, kemudian ada positifnya juga ternyata. Iya. Jadi teman-teman SKPP kemarin itu bertanya, Mas, gimana sih ngelawan buzzer ini? Buzzer negatif ini gimana ngelawannya? Kita kalau mau ngelawan buzzer itu agak sulit sekarang. Karena mereka menggunakan akun-akun anonim. Akun anonim itu akun-akun palsu Mas Iqbal. Iya. Jadi agak susah terlacak, agak susah terdeteksi. Kalaupun mereka tidak melanggar dari yang pertama di Facebook itu ada namanya algoritma. Algoritma itu kita belajar dari kata-kata yang bisa dilaporkan, kata-kata yang bisa menjadikan akun itu take down. Take down, betul. Nah, menjadikan akun-akun itu take down, mereka menghindari karena buzzer ini bukan orang-orang keroco-keroco yang ecek-ecek Mas Iqbal. Mereka juga belajar. Berarti ada kayak semacam pendidikannya ya untuk jadi buzzer ya. Gimana ya kalau soal itu ya pasti ada. Pasti ada. Soalnya yang pertama mereka pelajaran itu yang pertama ya manajemen konflik. Gimana mereka jangan sampai terbawa konflik dari orang lain. Misalnya sesama buzzer itu perang, mereka jangan sampai terbawa narasi mereka. Ya. Tetapi mereka harus menangkal narasi atau memutarbalikkan narasi mereka.
Betul sekali. Mas Jadi Iqbal. setiap kata itu bisa diputarbalikkan di media, Mas Iqbal. Ya, saya sangat sepakat itu. Karena setiap pemilu pasti seperti itu. Apalagi sekarang digital kan. Makanya untuk calon-calon peserta pemilu nanti hati-hati berstatement di media sosial, hati-hati mengucapkan kata-kata di media sosial, karena itu bisa menjadi bumerang, Mas Iqbal. Karena buzzer itu selalu memantau setiap narasi. Dari Mas Wira sendiri kan cukup memahami nih ternyata tentang buzzer itu sendiri. Nah, mungkin ada harapannya ke depan itu gimana nanti kemudian bekerja sama dengan Bawaslu untuk kemudian memerangi yang tadi ini yang negatif untuk menjadi buzzer yang positif, untuk harapannya kepada kawan-kawan mungkin SKPP dan kawan-kawan yang di luar sana itu. Sebelumnya Mas Iqbal, Bawaslu itu sudah bekerja sama, yang saya baca ya Mas Iqbal ya, bekerja sama dengan Badan Sandi Negara. Badan Sandi Negara. Iya, untuk menangani para hacker-hacker saat pemilu nanti, Mas Iqbal. Dan juga yang baru-baru saja ini bekerja sama kepada Google. Google langsung. Iya, ya? Bawaslu RI bekerja sama dengan Google untuk peningkatan digitalisasi kepengawasan pemilu. Nanti kan kita sebagai masyarakat itu bisa ikut serta mengawasi pemilu. Untuk pelaporan kan kita di Bawaslu itu ada Bawaslu. Bawaslu, betul. Nah, yang kedua itu ada Siswaslu. Siswaslu. Siswaslu itu sistem pengawasan pemilu, dan juga ada yang namanya, banyak deh pokoknya kalau Nah, kita mau sebutkan agak panjang jadinya ya. Kita agak ya tidak usah terlalu mengkerucut lah kita ya. banyak aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Bawaslu untuk menangani pelanggaran dalam pemilu itu, Mas Iqbal. Berbentuk digital salah satunya. Nah, Mas Wira, tadi kan kita sudah panjang lebar nih tentang buzzer. Nah, di era digital ini ada lagi salah satu kondisi di mana sekarang ya dalam tanda kutip paslon menggunakan money politik via e-wallet. Wah, ini nih. Itu PR, Mas Iqbal. Ya, PR sekali ini. PR bagi kita sih. Tapi kalau itu masih, jadi kita itu belajar, Mas Iqbal, apa sih target Bawaslu ini mengawasi yang mana, Mas Iqbal? Kita harus tahu target Bawaslu ini untuk mengawasi calon peserta atau peserta pemilu. Peserta pemilu. Kalau calon ini belum masuk dalam kepesertaan pemilu, tetapi dia giveaway gitu, GoPay atau Oppo gitu Ya, di media sosial, ya tidak apa-apa sih Tidak apa-apa ya. sebelum menjadi peserta. Karena di undang-undang juga sudah diatur kan untuk pemberian alat kampanye itu apa saja, pemberian kampanye itu apa saja. Kalau tidak salah itu ada batasan ya. Ada batasannya, Mas Iqbal, di bawah 60.000. 60.000. Dan itu ada 12 item. Seperti pakaian-pakaian itu sudah mencakup topi, kaos, slayer. Itu sudah masuk dalam barang-barang kampanye. Tetapi ada yang tidak masuk, Mas Iqbal. Apa itu? Kayak beras itu sebenarnya udah masuk, Mas Iqbal. Ya karena melebihi hitungan ya. Atau Bisa, bagaimana? memang belum dicatat di Mas Iqbal. Nah, beras itu udah masuk. Betul. Terus kita juga nggak bisa memantau transaksi lewat GoPay, Oppo itu. E-wallet. Iya, soalnya barang buktinya agak susah kalau kita mendapat gitu. Jadi itu menjadi PR bersama bagi kita untuk kesadaran masyarakat. Gimana kita supaya tidak tergiur money politik, karena money politik ini sangat berdampak kelak nanti saat yang naik ini bukan orang yang amanah maupun yang bertanggung jawab kelak, Mas Iqbal. Betul. Saya sangat sepakat itu, Mas. Nah, mungkin ada saran sedikit dari Mas Wira terkait digital. Kita kan tadi ini membahasnya digital ya. Iya. Digital. Mungkin ada saran mengenai cara bagaimana untuk meningkatkan di era digital terkait masalah pengawas pemilu itu sendiri, pengawasan pemilu, Mas Wira. Untuk meningkatkannya ya kita harus bekerja sama dengan masyarakat, Mas Iqbal. Apalagi kita sebagai alumni SKPP, Mas Iqbal, harus aktif nanti kelak saat mendekati masa-masa kampanye atau pemilu 2024 itu. Seluruh kader SKPP baik dasar maupun menengah
maupun nasional nanti Betul. harus ikut ambil bagian, baik menjadi pengawas independen maupun masuk di kepengawasan Bawaslu. Jadi begitu Mas Iqbal. Oh, jadi kita harus terlibat. Kita harus terlibat. Nah, yang kedua kita harus mensosialisasikan tentang digitalisasi yang sudah dibentuk oleh Bawaslu, Mas Iqbal. Jadi pelaporan lewat aplikasi Gowaslu tadi, Bawaslu tadi ya. Siswaslu. Nah, sekarang kan kita melihat kembali, sahabat, masyarakat ini cukup ketakutan biasanya untuk melaporkan. Nah, memang sih tugas kita dari ini ya kan. Iya sih. Apalagi sekarang Bawaslu ini Kalimantan Timur itu baru saja membentuk ini ya, relawan ya, Presantif, Resantif ya, Ya. relawan pengawasan partisipatif. Nah, mungkin kawan-kawan nanti yang kemudian sudah ikut ini lebih dikerucutkan berarti ya untuk teman-teman yang sudah mengikuti SKPP, kalau bisa untuk bergabung ya. Oh iya siap. Kalian promosi nih ceritanya. Jadi kawan-kawan yang SKPP bisa bergabung nanti menjadi anggota Resantif ya. Ya, Resantif. Resantif. Yang kedua masyarakat harus tahu dan kita tidak harus berhenti mensosialisasi itu. Kita jangan lelah mensosialisasikan bahwa Bawaslu sudah membuat sistem digitalisasi. Jadi kita tinggal mengajak masyarakat untuk mengawasi bersama. Jadi begitu Mas Iqbal. Jadi cukup ini sekali ya, artinya kita harus saling bekerja sama. Bekerja ya? sama. Bekerja Karena sama. kesuksesan dari sistem digitalisasi kepengawasan pemilu ini tidak akan sukses Mas Iqbal kalau masyarakat tidak ambil bagian. Nah, tapi Mas Fira, kita agak lebihan sedikit ya. Masyarakat ini kan sekarang kasihan sekali dengan dimodali 100.000 suatu suaranya dibodohi, entah itu mau lewat e-wallet atau mau lewat kemudian secara langsung. Nah, mungkin dari Mas Wira itu sendiri menanggapi, mungkin juga saya rasa bisa memberikan masukan kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat lebih kemudian untuk menolak money politik salah satunya ya. Jadi itu tidak bisa kita salahkan juga Mas Iqbal. Karena kurangnya kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu faktor kenapa masyarakat itu bisa tertarik ke dalam money politik. Betul. Meskipun hanya ajang 5 tahunan, tapi setidaknya udah dapat rezeki, bilang ini nanti saya pilih atau saya ambil uangnya, nggak usah saya pilih. Nah itu Jadi bisa golput jadi dia. alasan. Tetapi kita sebagai masyarakat itu harus melihat hati kita sih, untuk menyadarkan masyarakat memilih pemimpin itu bukan dari isi tasnya, Betul. tetapi memilih melalui integritasnya. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat ke dalam hati kita, sadar bahwa sanubari kita itu memilih siapa, ya harus kita ikutin hati kita. Jangan memilih karena uang atau pemberian janji. Itu. Sama satu Mas Wira. Jadi kita memilih pemimpin itu betul-betul selain integritas, kemudian dari hati. Gimana nih jadi pemilih yang cerdas? Jadi pemilih yang cerdas itu ya melihat calon pemimpin kita, mempelajari background maupun latar belakang pemimpin kita ini dari mana bawahnya. Tuh, apapun yang pernah dilakukan calon pemimpin kita ini, ya kita harus tahu. Karena itu keterbukaan harus dari ini ya. peserta. Nah, kemudian kita sudah terlalu jauh nih sebenarnya melebar ya. Tapi asik ternyata ya. Asik ya. Apalagi bahas soal gadget ini masih gue. Gadget ini gimana nih menurut sampean nih? Gadget ini kan cukup menjadi satu benda yang nggak bisa pisah nih dari kita nih. Bahkan tes pun masih ikut aja sama kita. Bangun tidur. Yang gadget. lihat nggak Pak? HP. Tapi kalau ada istri Mas Wira, yang dilihat istri Mas Iya Wira. lah. Nggak mungkin gadget kan? Iya. Tapi yang bagi kawan-kawan peserta pemilu mungkin atau pengawas tuh yang jomblo-jomblo tuh kayaknya langsung gadget. Kemudian sekarang kan semuanya bisa diakses tanpa Siap. membuka koran tuh. Siap. Nah, kemudian gimana sih cara kemudian selain tadi itu buzzer sudah dijelaskan, kemudian ada beberapa cara untuk menanggulangi kecurangan pemilu. Nah, adakah caranya kemudian melihat kondisi sekarang yang menggunakan digital, kita itu menggunakan gadget ini secara bijak, Mas Wira. Kemudian melihat berita, hoax, isu sara dan sebagainya. Bahkan money politik tingkat e-wallet ya. E-wallet. Wah, Tingkat e-wallet bahaya. sekarang. Tingkat e-wallet.
Nah, gimana tuh Mas Wira tanggapannya mengenai itu? Mungkin ada saran? Jadi itu sih gimana ya? Saran saya ya kesadaran masyarakat, Mas Iqbal. Apalagi kita yang sudah mendapatkan ilmu dari Bawaslu, ya kita harus menyebarkan ilmu yang kita punya kepada masyarakat yang awam, supaya masyarakat ini tidak terjebak dalam gerakan-gerakan money politik, tim sukses. Itu Mas Iqbal. Kalau mungkin Karena- tim ses nggak jadi masalah, tapi jangan money politik, betul kan? Iya. Karena sudah diatur dengan undang-undang itu Mas Iqbal. Kasihan masyarakat kita dibodohi selama 5 tahun dikasih 100.000. Kasihan sekali saya lihat. Aduh. Tapi memang agak keribetan sebenarnya, sahabat Wira. Kita deteksinya susah. Memang butuh kesadaran ternyata dari masyarakat bahwa money politik ini harus kita perangi. Iya. Untuk memilih pemimpin yang bijak, pemimpin yang benar, dan pemimpin yang amanah. Insya Allah kalau pemimpin kita amanah, masyarakat bisa jadi sejahtera, aman, damai. Keren Begitu. sekali dari Mas Wira. Apalagi untuk para pemuda di Indonesia ini tidak pernah kekurangan pemuda yang kreatif, Mas Iqbal. Betul. Tapi kita kekurangan pemuda yang idealis. Idealis yang bagaimana nih Mas Wira? Idealis yang tidak mudah disusupi oleh tim ses, oleh orang-orang parpol untuk menjadikan pemuda ini menjadi pragmatis, Mas Iqbal. Kayaknya ini pragmatis lagi ya. Jangan sampai kita menjadi pemuda yang pragmatis, karena kita bakal dimanfaatkan di situ. Sama-sama kita pemuda untuk membangun, menjaga demokrasi kita ini agar tetap murni, agar tetap Sehat. suci, Ya. sehat. Sehat ya. Karena demokrasi ini merupakan asas Ya. negara kita. Negara kita. Demokrasi Pancasila lebih tepatnya. Siap, demokrasi Pancasila. Pemilu ini alat untuk memilih pemimpin kita. Jadi jangan sampai kita coreng pemilu kita dengan money politik dari gerak-gerakan black campaign. Boleh kita mendukung parpol, tetapi dengan mendukung yang beretika. Jadi begitu Mas Iqbal. Apalagi ada kata-kata kan dari rakyat untuk rakyat. Oleh rakyat. Oh, oleh rakyat untuk rakyat. Iya. Nah, Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi tetap kembali lagi, suara rakyat adalah suara kekuasaan. Suara kita di pemilu ini adalah suara kita di masa depan. betul, luar biasa sekali. Jadi suara kita baik, suara masa depan kita juga pasti baik. Luar biasa. Saya sangat beri aplaus kepada sahabat Wira ini mengenai ini. Ternyata beliau ini sudah mengikuti tingkat dasar, SKPP tingkat dasar ya, tingkat dasar di Pasir, kemudian di kampung halamannya sendiri, Balikpapan. Ternyata luar biasa sekali, banyak ilmu. Nah, mungkin juga ada harapan kemudian nanti untuk teman-teman peserta pemilu yang mungkin kedepannya ada lagi agenda SKPP itu gimana tuh Mas Wira? Agendanya ya tetap seperti ini, dan mungkin materinya juga harus tetap ditanamkan. Yang kemudian itu yang kita sorotin itu alumni ini. Alumni ya? Alumni dari SKPP ini, mereka itu sudah dibekali ilmu, mereka sudah didapatkan ilmu, tetapi rencana tindak lanjut mereka ini seperti apa? Nah, tadi itu Mas Wira, ada namanya kita buat forum itu kan Ya, komunitas. forum udah pasti. Ya. Tetapi masalah implementasikan itu, yang pertama itu harus dari keluarga dulu, Mas Betul. Iqbal. Keluarga, Edukasi, Bang. edukasi keluarga. Yang kedua, merapat lagi lebih besar, RT. Kalau bisa dapat jatah di RT, ya ke kelurahan lagi, dan kecamatan, dan sebagainya, Mas Iqbal. Ini bukan dapat jatah money politik tadi Bukan, ya? Mas Iqbal. Jadi, jatah untuk mensosialisasikan, Mensosialisasikan. mengimplementasikan apa yang sudah kita dapat, Mas Iqbal. Biar lebih ilmunya teraplikasikan. Siap. Gitu ya. Nah, setelah kita panjang lebar ternyata cukup asik sedikit ya. Mungkin nanti kita lanjut lagi ya. Pasti Untuk kita pembahasan lanjut lagi kejadian, untuk podcast podcast yang luar biasa dari sahabat-sahabat SKPP Bawaslu tingkat menengah. Harapannya seperti itu. Mungkin nggak terlalu banyak lah kita membahasnya. Di lain waktu mungkin kita bisa ngopi santai membahasnya kan. Siap-siap, Mas Iqbal. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin Mas Wira ada closing standingnya terkait ini SKPP kemudian Bawaslu di tahap pengawasan. Mungkin saya closing statement Ya, untuk closing statement. masyarakatnya, Mas Iqbal. Kita sebagai masyarakat. Biar ada kamera dulu, biar lebih jangan terlalu tegang. Aduh, Eh. jadi saya lagi mikirin apa saya ini, Mas Iqbal. Jadi gini, kita sebagai masyarakat
di Indonesia khususnya merupakan kekuasaan. Ya, suara kita adalah suara kekuasaan. Betul. Jadi kita yang berkuasa. Lihat ke dalam hati kita untuk memilih pemimpin. Lihat ke sanubari kita, mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang benar, mana pemimpin yang berintegritas. Insya Allah kalau kita melihat dengan hati kita, mengenyampingkan pikiran kita, apalagi ikut terjun dalam gerakan money politik, kita bakal dapat pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggung jawab, dan pemimpin yang bijaksana. Mungkin itu dari saya, Mas Iqbal. Jadi kembali ke kesadaran kita masing-masing lagi sebagai masyarakat Indonesia. Begitu saja Mas Ira. Itu saja. Sangat luar biasa. Mungkin cukup dari saya, Mas Iqbal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekalian saya tutup ya. Oh, iya. Monggo. Tadi sudah jadi begitu kawan-kawan, sedikit pembahasan kita, bukan sedikit sebenarnya, luar biasa sekali ilmunya di sini yang disampaikan sahabat Wira selaku sahabat saya juga, kemudian yang rela-rela mengundang saya di sini hadir. Nah, mungkin nanti kita sama-sama kita kembangkan kembali, mulai dari edukasi digital, kemudian edukasi yang bersifat digital ini kan mencakup banyak ternyata. Siap digital. Wallet, kemudian buzzer, tadi itu aplikasi, kecurangan dan sebagainya. Mungkin kita lanjut di season selanjutnya. Semoga saja sahabat Wira ini lolos ke tingkat nasional, bisa melakukan podcast seperti ini lagi ya. Podcast seperti ini lagi. Oke, kalau begitu kami undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.